Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap bersama Bu Lisa di pelajaran matematika kelas 7. Nah, pada saat ini Bu Lisa akan membahas bab baru, yaitu bab 2 mengenai himpunan, di mana himpunan ini nanti akan Bu Lisa jelaskan insya Allah secara detail. Nah, sebelum kita lanjut ke bab himpunan, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita lebih mudah untuk menerima informasi, menerima materi yang Bu Lisa sampaikan kepada kalian. Baik, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasholihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita bersama akan belajar mengenai bab 2 himpunan, di mana pada video kali ini yang akan dibahas oleh Bu Lisa adalah konsep himpunan. Di sini kalian menentukan atau membuat contoh himpunan dan bukan himpunan. Kemudian menyatakan himpunan, himpunan semesta, dan himpunan kosong, di mana materi tersebut merupakan materi kelas 7 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Kompetensi inti. Kompetensi dasar. Indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk pada materinya. Apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar di bawah ini? Iya, betul. Di situ ada kumpulan peralatan tulis atau kumpulan alat tulis sekolah, boleh. Ada apa saja di dalam di gambar tersebut? Ada gunting, buku, binder, pensil, penghapus, klip, rautan, sticky note. Gambar berikutnya. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar-gambar hewan ini? Ya, kumpulan binatang berkaki 2. Ada apa saja? Ada ayam, ada bebek, ada penguin, ada burung. Gambar terakhir. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar-gambar ini? Iya, betul. Kumpulan hewan berkaki 4. Ada apa saja? Ada sapi, ada kerbau, kucing, tikus, jerapah. Kalian tadi sudah membuat pernyataan, kumpulan alat tulis, kumpulan peralatan sekolah, kumpulan hewan berkaki 2, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, yang kalian sebutkan itu adalah contoh dari himpunan. Pengertian himpunan sendiri adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas,
terdefinisikan dengan jelas, berarti setiap benda atau objek yang tepat dapat ditentukan termasuk dalam himpunan. Artinya dia memiliki anggota. Contoh tadi, kumpulan alat tulis. Nah, kumpulan alat tulis kalian bisa menyebutkan anggotanya. Ada gunting, ada bolpen, ada penggaris, ada penghapus, pensil, ada buku tulis, dan sebagainya. Nah, karena kalian bisa menyebutkan anggotanya, maka termasuk contoh dari himpunan. Kemudian, tadi kumpulan hewan berkaki dua. Kalian bisa menjelaskan apa saja sih kumpulan hewan berkaki dua? Tadi ada ayam, ada pinguin, kemudian ada burung, dan sebagainya. Jadi ketika kalian bisa menyebutkan anggotanya, bisa mendefinisikan dengan jelas, maka dia disebut sebagai himpunan atau termasuk himpunan. Sedangkan bukan termasuk himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang tidak terdefinisikan dengan jelas. Contoh bukan termasuk himpunan: kumpulan siswa MTS Wahid Hasyim yang rumahnya dekat dengan sekolahan. Di sini ada kata dekat. Dekat menurut persepsi orang itu berbeda-beda. Ada yang dikatakan dekat ketika rumahnya jaraknya 50 meter dari sekolah. Ada bilang, Bu, 150 meter dari sekolah itu juga termasuk dekat. Ya, kita tidak bisa mendefinisikan dekatnya yang bagaimana. Tidak ada syarat yang spesifik. Nah, karena dia tidak bisa didefinisikan dengan jelas, maka dia bukan termasuk himpunan. Contoh lagi, himpunan siswa perempuan kelas 7A yang pintar. Nah, pintar di sini dalam artian menurut guru satu dengan guru yang lainnya, atau menurut murid satu dengan murid yang lain. Si A ini pintar. Ada bilang, enggak Bu, si A itu enggak pintar. Nah, karena ada dua persepsi yang berbeda, kemudian kita tidak bisa menjelaskan pintar itu yang pintar bagaimana. Nah, itu juga termasuk contoh dari bukan termasuk himpunan. Kumpulan siswa cantik sama. Nah, jadi contoh yang bukan termasuk himpunan itu tinggi, pendek, malas, kata-kata sifat. Ketika ada kata-kata sifat seperti itu bukan termasuk himpunan, kecuali ketika ada contoh seperti ini. Kumpulan siswa MTS Wahid Hasyim yang rumahnya lebih dari 50 meter dari sekolahan. Nah, lebih dari 50 meter berarti kita kan ada kriterianya yang lebih dari 50 meter. Bagi siswa yang rumahnya lebih dari 50 meter, berarti termasuk anggotanya. Sedangkan jika hanya rumahnya dekat dengan sekolahan, nah itu contoh dari bukan himpunan. Sampai sini ngerti ya? Bedanya yang tercontoh termasuk himpunan dan contoh yang bukan termasuk himpunan. Sekarang menyatakan himpunan. Di sini, saat menyatakan himpunan ada 3 cara, yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, enumerasi. Dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini contohnya. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Ketika menyebutkan anggotanya, yang wajib kita tulis adalah kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Sebelum menyebutkan anggotanya, kita wajib menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di sini contohnya A sama dengan sapi, kerbau, kambing, gajah. Nah,
Jika dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya, maka menjadi seperti ini. A sama dengan himpunan hewan herbivora, atau A sama dengan himpunan hewan pemakan tumbuhan. Nah, jika dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, maka akan berubah seperti ini. A sama dengan X kurang kurawal tetap ya, X sedemikian sehingga hewan herbivora kurung kurawal tutup. Contoh berikutnya, B sama dengan kurung kurawal buka 2, 4, 6, 8, 10 kurung kurawal tutup. Jika dinyatakan dalam sifat anggota yang dimilikinya, maka jadinya B sama dengan himpunan bilangan bulat kurang dari 12. Jika dibuat notasi pembentuk himpunannya, maka B sama dengan kurung kurawal buka X sedemikian sehingga X kurang dari 12, X bilangan bulat. Nah, di sini bisa menggunakan huruf X. Kalian tidak harus menggunakan huruf X, bisa menggunakan huruf mulai dari A sampai Z, tetapi penulisannya menggunakan huruf kecil. Terus, Bu, kalau semisal saya nulisnya X kurang dari 11 gitu bagaimana? Boleh. Jadi B sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 11, X bilangan bulat, boleh seperti itu. Contoh yang ketiga, C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kurung kurawal tutup. Dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, di situ kan bilangan cacah. Berarti cara menulisnya C sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 11. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya, nah, bentuknya jadi seperti itu. C sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 11, X bilangan cacah. Sampai sini mengerti ya? Kita lanjut. Himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, atau O dicoret. Kalian menggunakannya salah satu dari dua simbol itu. Bisa kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, atau O dicoret atau 0 dicoret. Contoh 1. C sama dengan himpunan nama hari yang diawali huruf C. Apakah ada nama hari yang diawali dengan huruf C? Ya, tidak ada. Karena tidak ada, berarti merupakan himpunan kosong. 2. D sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 1 dan X bilangan asli. Ini juga tidak memiliki anggota. Kenapa? Karena bilangan asli itu dimulai dengan 1. Sedangkan di situ X kurang dari 1. Berarti dia tidak memiliki anggota. Karena tidak memiliki anggota, maka ini adalah himpunan kosong. Himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan. Nah, dilambangkan dengan S besar. Contoh, P sama dengan buku, pensil, pulpen. Berarti semesta yang kita bicarakan tentang apa? Ya, tentang alat tulis. Berarti
S sama dengan himpunan alat tulis. 2. T sama dengan semangka, jeruk, anggur, melon, pisang. Di sini apa yang sedang dibicarakan? Tentang buah-buahan. Berarti kita menulisnya S sama dengan himpunan buah-buahan. Nah, untuk lebih paham terkait materi ini, kita latihan soal yang ada di LKS Matematika halaman 28, tugas individu 1 yang kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 saja. Kerjakan di kertas apabila di LKS tidak cukup. Bagaimana anak-anak tentang penjelasannya tadi? Apakah kalian sudah paham? Bu Lisa harap kalian paham dengan penjelasannya Bu Lisa. Baik, Bu Lisa akhiri pembelajaran kali ini. Sebelum Bu Lisa akhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang tadi kita dapatkan lebih bermanfaat dan kalian lebih paham dengan penjelasannya Bu Lisa tadi. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.